Balik lagi bareng gua di channel paling inspiratif. Gua lagi kepikiran satu hal yang cukup paradoks. Seringkali keintiman bisa mati secara perlahan ketika terlalu sibuk menyembuhkannya dengan suara. Banyak yang mengira bicara adalah solusi, padahal hubungan yang retak seringkali terjadi pada momen kata atau ucapan yang tidak bermakna, sementara esensi kehadirannya kosong. Seperti biasa, gua akan bawa lo membangun kedekatan yang lebih presisi, seperti seorang kurator seni yang tahu kapan harus membiarkan kanvasnya kosong. Sebelum melangkah lebih jauh, lo bayangkan sebuah konser piano paling megah. Keindahannya bukan terletak pada dentuman tuts yang tak henti, melainkan pada jeda sepersekian detik di antara nada. Tanpa jeda, musik hanya akan menjadi kebisingan yang memekakkan telinga. Hubungan lo juga demikian. Jika setiap sudut ruang harus diisi dengan obrolan, lo sebenarnya sedang mengalami kepanikan emosional. Keintiman sejati dimulai saat dua individu tidak lagi merasa perlu menghibur satu sama lain untuk merasa aman. Bagian 1. Low Bandwidth Communication. Dalam dunia teknis, lo mengenal efisiensi data. Dalam hubungan, ini adalah kemampuan untuk menangkap pesan tanpa perlu transmisi besar-besaran. Gua ambil contoh sederhana, saat lo duduk bersebelahan, cukup condongkan bahu sedikit ke arahnya. Ini adalah kode binary yang mengatakan, aku di sini, dan aku memilihmu. Berhenti menatap mata secara intens saat membicarakan hal berat. Cobalah menatap jalanan atau pemandangan yang sama. Sinkronisasi arah pandang menciptakan perasaan bahwa kalian berada di tim yang sama, menghadapi dunia yang sama. Bagian 2. Arsitektur Shared Solitude. Banyak orang takut pada kesunyian karena mereka menganggap diam berarti bosan. Ubah perspektif itu menjadi kesendirian bersama. Ini adalah level tertinggi dalam kenyamanan. Lo membaca buku, doi merakit sesuatu, di ruangan yang sama, tanpa satu kata pun terucap selama 1 jam. Lo tidak lagi menggunakan kata-kata sebagai jembatan, karena lo sudah merasa sampai di tujuan. Bagian 3. Ritual tanpa narasi. Kata-kata itu ya, seringkali mengalami distorsi makna atau misunderstandings, tapi aksi fisik tuh biasanya lebih jujur. Pelukan selama 20 detik tanpa suara ternyata bisa banget menurunkan kadar kortisol secara drastis. Ini adalah sinkronisasi biologis yang, nggak bisa dicapai oleh diskusi sehebat apapun. Lakukan mirroring motion. Kalau doi lagi gelisah, jangan tanya kenapa. Cukup samakan aja ritme napas, atau kasih segelas air tanpa diminta. Ini tuh bentuk optimization dalam merespons kebutuhan, bahkan sebelum dia harus merumuskannya dalam kata-kata. Bagian 4. Navigasi subteks. Lo harus belajar membaca metadata dari pasangan. Ketika pasangan pulang dengan bahu yang turun, dia nggak butuh nasihat atau pertanyaan, dia butuh lo. Matikan televisi, dan duduk di sampingnya. Seringkali, keintiman justru meningkat saat lo berhenti mengajukan pertanyaan yang melelahkan. Keintiman yang optimal itu nggak mengharuskan lo buat banyak tahu tentang sejarah hidupnya, tapi seberapa nyaman berada dalam diamnya. Karena koneksi yang sesungguhnya baru saja dimulai.